Oke, saya lanjutkan dengan saya kembali Kang Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Guru Pelarisan. Nah, ini saya mau menceritakan kisah sukses salah satu klien saya ya. Kenapa saya ceritakan? Supaya Anda punya wawasan yang luas bahwa jangan berputus asa begitu. Harus ada motivasi yang tinggi. Ini ada seorang klien saya, tidak saya sebutkan namanya ya, saya rahasiakan. Beliau seorang pengusaha, ya beberapa tahun yang lalu sangat sukses ceritanya begitu, terus bangkrut. Siapa sih orang yang nggak stres? Siapa sih orang yang nggak jatuh mental, jatuh diri dan lain sebagainya kalau dalam kondisi bangkrut? Kenapa? Karena orang bangkrut berarti pernah sukses, pernah kaya. Orang kaya terus jatuh, rasanya kan Masya Allah, itu ujian yang berat itu. Nah, ini bagi Anda yang sudah bangkrut, Anda bisa dengarkan saya. Dan Anda yang sukses saat ini, semoga tidak bangkrut gitu ya. Semoga Allah selalu kasih rezeki yang banyak. Tapi ini saya ceritakan, ada salah satu klien saya yang pernah sukses terus jatuh bangkrut ya. Di saat bangkrut dia datang ke saya untuk minta konsultasi dan bimbingan. Ya bagaimanapun saya harus siap dong. Ya iya toh Kang. Karena namanya kita guru spiritual, pembimbing, ya kita harus siap dengan berbagai masalah klien. Baik itu masalah ringan, sedang, sampai yang besar. Dan bangkrut ini termasuk masalah yang besar karena pengusaha ini kaya sekali. Jadi sekali bangkrut ya jatuh gitu. Kehilangan uang yang sangat banyak, miliaran atau mungkin triliunan seperti itu. Nah, karena tipikal pengusaha yang tentunya kehilangan banyak uang, butuh dorongan spiritual dari seseorang guru. Nah, kebetulan beliau datang ke tempat saya untuk minta bimbingan. Beliau menceritakan kebangkrutannya sampai pengen bunuh diri, sampai istrinya meninggalkan dia, diselingkuhin istrinya. Ya, ujiannya sangat bertubi-tubi. Karena dampak ekonomi sampai berakibat dampak rumah tangga. Sehingga ya saya sebagai seorang yang dituakan atau disampaikan untuk membantu, ya saya bimbing karena ceritanya sangat mengerikan. Ya alhamdulillah saat itu saya sempatkan untuk datang. Saya diminta untuk hadir ke rumah beliau dan tempat usahanya. Saya datang ke sana, ya kita lihat kondisinya, kita lakukan sebuah olah batin atau olah spiritual, yaitu melakukan pembersihan tempat usaha, pabrik, rumah. Kita bersihkan, kita doakan, kita zikirkan, kita ruat, kita ru'yah, kita lakukan hal-hal yang kita mampu dengan ilmu spiritual di rumahnya, di tempat usaha beliau. Dan kita bantu untuk memberikan dorongan motivasi dan juga dorongan spiritual secara batin, secara rohani. Ya salah satunya juga kita kasih amalan dan zikir harian untuk pegangan dengan tasbih karomah untuk pelarisan ya, dan kita berikan kepada beliau untuk dilakukan secara rutin. Dan kebetulan juga beliau muslim dan bersedia begitu. Dan alhamdulillah beberapa waktu kemudian, beberapa bulan beliau amalkan, ngasih kabar ke saya bahwa ada perubahan yang cukup besar di dalam bisnisnya. Jadi kalau kita lihat ya, kok bisa ya gitu, hanya dengan dzikir, berdoa dan bimbingan seorang guru bisa merubah nasib. Wallahu a'lam, itu kuasanya Allah. Karena apa? Memang banyak orang yang butuh bimbingan, tidak punya ilmu, hanya punya ilmu ekonomi, ilmu bisnis, tapi tidak punya ilmu spiritual. Sehingga Anda harus belajar dan ketemu seorang guru pembimbing spiritual, dan itu bisa merubah nasib begitu insya Allah. Bisa juga memang catatan nasibnya sebelumnya baik dengan cara ketemu guru spiritual. Nah, pas ketemu guru spiritual, kebetulan ketemu saya, dirahmati Allah, diberikan kecocokan. Dan beliau tak kasih wirid sama sarana tasbih untuk pelarisannya, dengan tasbih kejubung pelarisan dari saya, tasbih karomah. Dan alhamdulillah cocok, diamalkan beberapa bulan sampai bisa bangkit kembali. Beberapa pabrik, beberapa tempat bisnis mulai kembali refresh, bagus. Beberapa karyawan mulai direkrut lagi, ada perkembangan ekonomi, ada dana yang bisa dikelola.
dan beberapa teman-teman yang dulunya mungkin tidak mau mitra jadi join mitra dan bisa bangkit kembali, sampai ini yang mengagetkan, Masya Allah, sampai memiliki 100 cabang. Nah, itu yang kita tidak sangka ya. Pikir saya ya balik ke semula udah bagus gitu ya, untuk bertahan hidup. Ya istrinya minta cerai ya sudah, kalau udah cerai minta ya cari istri yang baru lah kalau memang sudah tidak mau untuk bangkit. Dan ternyata luar biasa, ada hikmah di balik itu, bahkan sampai punya cabang jumlahnya sampai 100. Itu yang di luar ekspektasi, dan itu rahmatnya Allah. Kenapa? Karena mau ikhtiar, mau usaha dohir dan batin. Salah satu usaha batin ya tadi saya ceritakan, menggunakan tasbih karomah pelarisan dari saya Kang Mas Rohan. Nah, kisah-kisah seperti ini banyak sekali yang ada yang terjadi. Ini hanya salah satu yang saya ceritakan. Ya, kondisi-kondisi seperti itu tentunya pernah dialami oleh banyak orang. Sehingga ya saya memberikan saran kepada Anda, jangan putus asa. Jika hari ini Anda sedang bangkrut, ayo datang ke seorang guru spiritual yang membantu Anda. Boleh kemanapun yang Anda yakini dan yang Anda percaya. Kalau Anda yakin dengan saya, Anda percaya dengan saya, monggo, kita tidak memaksa. Karena saya yakin Anda lebih paham tentang diri Anda sendiri. Nah, saya terbuka untuk membantu karena alhamdulillah beberapa kisah yang terjadi yang sudah terbukti, banyak yang berhasil atas rahmat Allah dengan bantuan kita bersama-sama berdoa dan ikhtiar secara spiritual. Semoga bermanfaat dari saya. Saya doakan Anda yang hari ini bangkrut bisa bangkit, dan Anda yang sukses selalu sukses dengan ilmu spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.